Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Azwaja TV yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dalam dialog Islam dan kebangsaan bersama Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siroj MA, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pak Kiai, bahwa bulan Muharram merupakan bulan yang bagi sebagian orang dikatakan sebagai tanda peradaban Islam. Menurut Pak Kiai, peradaban apa saja sih yang paling fenomenal dari Islam itu sendiri yang mewarnai peradaban dunia? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah sering saya katakan, Al-Islam dinus thaqafah wal hadarah wat tamaddun wal insaniyah. Islam bukan hanya bicara doktrin, akidah, dan syariat ritual ibadah saja, tapi Islam agama yang membawa peradaban, kemajuan, budaya yang pada ujungnya adalah membangun kemanusiaan yang bermartabat, berperadaban, berakhlak, berkarakter, dan sebagainya. Dimulai dari Piagam Madinah. Kita tahu Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Yathrib. Kota itu dinamakan Yathrib karena pendirinya seorang bernama Yathrib bin Laudh bin Amliq bin Sam bin Nuh. Nabi masuk kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang majmuk, yang plural. Ada sekelompok umat Islam pendatang, namanya muhajirin. Ada masyarakat Islam pribumi, asli penduduk kota Yathrib. Dua suku, Aus dan Khazraj, disebut Ansor. Ada non-muslim Yahudi, tiga suku, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Bani Quraidah kebanyakan petani, Bani Qainuqa perajin emas dan permata, Bani Nadir pegawai. Melihat kenyataan masyarakat yang plural seperti itu, Nabi kemudian memutuskan setelah lobby sana lobby sini, sudah barang pasti, bahwa masyarakat yang akan dibangun oleh Nabi Muhammad bukan masyarakat yang diikat oleh ikatan agama dan bukan masyarakat yang diikat dengan ikatan kesukuan. Apa? Ikatnya adalah persamaan visi misi, persamaan komitmen, garis besar yang sama, tujuan yang sama, maka disebut masyarakat seperti masyarakat mutamaddin, masyarakat yang beradab, berbudaya. Maka namanya kota tersebut yang tadinya bernama Yathrib diganti Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Dalam perjanjian Madinah itu disebutkan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ibn Hisham Al-Ansori, juz 2 halaman 219 sampai 222, sekitar 2,5 halaman. Bunyi antara lainnya paling penting, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Hadza kitabu Muhammad. Ini ketetapan Muhammad. Umat Islam pendatang, umat Islam pribumi, dan non-muslim Yahudi, asalkan satu visi misi, satu komitmen, satu garis besar perjuangannya, wajahada ma'hum. Sesungguhnya mereka itu semua ummatun wahidatun min dunin nas, satu umat. Jadi Nabi Muhammad memberikan sumbangan kepada dunia 15 abad yang lalu, sebelum ada PBB, belum ada Amerika, belum ada Eropa bangkit. 15 abad yang lalu Nabi Muhammad telah berhasil membangun konstitusi yang berdasarkan tamaddun, bukan kesukuan dan bukan pula agama. Dengan kata lain, Nabi Muhammad tidak memproklamirkan berdirinya negara Islam
Dan Nabi Muhammad tidak memproklamirkan berdirinya negara Arab. Kenapa? Karena di dalam kota Madinah di situ penduduknya Muslim dan non-Muslim, sukunya Arab dan non-Arab, semua diikat menjadi satu dengan satu komitmen, satu visi misi, satu cita-cita. Maka sebenarnya Islam yang dibawa Nabi Muhammad adalah Islam yang sangat modern, Islam yang beradab, Islam berbudaya, Islam yang menjunjung tinggi kesamaan, baik itu dalam hak dan kewajiban. Terima kasih Pak Yai. Para pemirsa Asbaja TV, dapat kita ambil kesimpulan bahwa peradaban umat Islam yang mewarnai peradaban dunia hingga saat ini diawali dengan dibangunnya kota Madinah sebagai kota yang beradab, kota yang bermartabat, kota yang dijadikan oleh Nabi Muhammad SAW yang menghormati seluruh umat manusia tanpa memandang kesukuan, tanpa memandang agama. Baiklah para pemirsa Asbaja TV yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan dialog kita setelah yang berikut ini. Baiklah para pemirsa Asbaja TV yang berbahagia, kita lanjutkan dialog kita tentang bagaimana umat Islam dibangun dengan peradaban yang sangat modern menurut Kiai Said. Pak Kiai, tadi setelah disebutkan bahwa pondasi peradaban Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad ini sungguh luar biasa dan bertujuan untuk seluruh umat manusia. Contoh-contoh konkret seperti apakah yang dibangun oleh beliau Nabi Muhammad SAW? Banyak kita temukan dalam sejarah tindakan nyata yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam menjalankan tamadun yang beliau rintis itu. Suatu ketika ada sahabat membunuh orang Yahudi di pasar. Kita bertengkar apa itulah. Nabi marah besar, bendu besar, ghadab, dengan mengeluarkan statement yang sangat terkenal, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuh yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim akan berhadapan dengan saya nanti di hari kiamat, dan barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan selamat, tidak akan masuk surga. Itu luar biasa loh. Itu proteksi dari Rasulullah kepada hak-haknya non-muslim hidup bersama dengan di satu masyarakat dengan yang muslim. Itu Proteksi tersebut pernah dilanggar nggak pada saat itu? ya itu, ya antara lain itu, antara lain dilanggar tuh. Kemudian Nabi Muhammad sangat marah dan memberi peringatan keras, tidak boleh terulang sekali lagi. Kemudian dalam poin 15 piagam Madinah itu disebutkan semua penduduk kota Yathrib diberi kebebasan melakukan aktivitasnya, baik itu agama maupun aktivitas kehidupan sehari-hari, bisnis atau bertani atau apalah. Artinya Nabi Muhammad menyamakan, memberlakukan penduduk kota Yathrib sama antara muslim dan non-muslim, antara pendatang dan pribumi, antara yang Arab dan non-Arab. Terakhir dalam piagam Madinah itu Nabi mengatakan, dalam perjanjian dikatakan, wala udwana illa 'alal zalimin. Artinya tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang zalim, yang melanggar hukum. Meskipun orang Islam. Ya, jadi permusuhan itu hanya boleh karena kezaliman, karena pelanggaran. Bukan karena agama, bukan karena perbedaan agama, bukan karena perbedaan suku, apalagi perbedaan partai politik sekarang seperti kita sekarang. Siapapun yang melanggar hukum harus ditindak, siapapun yang benar harus dilindungi oleh hukum. Ini Nabi sangat tegas di situ. Wala udwana illa 'alal zalimin. Suatu ketika Usamah bin Zaid bin Harithah lapor kepada Nabi. Saya nangkep maling perempuan. Sudah saya simpan sudah saya masukkan ke sel itu. Ternyata Rasulullah malingnya adalah putrinya Utsman bin Maz'un. Nah, Utsman bin Maz'un ini bapaknya si maling ini tunggal nyusu dengan Rasulullah, yaitu disusuin oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Jadi hasil saudaranya Nabi Muhammad Satu susuan. Jadi gimana Usamah? Dilepas saja ya
Rasulullah menjaga kehormatan bapaknya. Nabi marah besar dengan mengatakan yang sangat terkenal, perkataan Nabi sangat terkenal, wallahi ya Usamah, lau saraqat Fatimatu binti laqata'tu yadah. Demi Allah Usamah, jangan itu anaknya Utsman bin Maz'un. Seandainya maling yang kamu tangkap tadi malam itu anak kandung saya Fatimah, bawa sini, saya yang akan menghukumnya. Saya yang akan memotong tangannya. Ini sejarah mencatat itu. Semua buku sejarah mencatat peristiwa itu. Betapa Nabi sangat konsekuen dengan perjanjian Madinah itu, dengan yang beliau putuskan itu. Dan ini betapa indahnya, betapa mulianya kalau ini ditiru oleh pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat di kita. Kapolrinya ngomong seperti ini, jaksa agungnya ngomong seperti ini, Mahkamah Agungnya sikapnya seperti ini, presiden pun bersikap seperti ini. Siapapun yang salah walaupun anak kandung, saya hukum, harus ditindak. Wah, itu luar biasa itu. Ini dalam sejarah barangkali baru tertulis, baru terjadi, ditulis dalam sejarah adalah ucapan Nabi Muhammad seperti itu. Kalau di bidang kebebasan beragama sendiri pada saat itu? Yaitu orang Yahudi pun diberi kebebasan menjalankan agamanya dengan sebebas-bebasnya. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad mendapat hadiah, yaitu kiriman dari gubernur Mesir namanya Muqawqis. Hadiahnya perempuan. Oh, nama perempuan? Enggak, hadiahnya perempuan. Yaitu Maria Al-Qibtiyah, budak perempuan. Maria Al-Qibtiyah. Dinikah oleh Rasulullah. Agamanya Ortodok Koptik. Begitu terima hadiah itu, Rasul pesan pada Sayyidina Umar. Umar, nanti Islam akan nyampe ke Mesir berkat upayamu, berkat perjuanganmu Umar. Kalau ia nanti sudah terjadi, Islam sampai ke Mesir, titip keluarganya Maria, jangan kamu ganggu. Apa artinya? Artinya agama ortodok Mesir jangan kamu ganggu. Dan ternyata pusat ortodok sampai sekarang masih selamat, aman, utuh di kota Alexandria. Baiklah, makin menarik perbincangan kita tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata sedari awal sudah mengatakan bahwa musuh orang Islam adalah orang-orang yang zalim, meskipun orang Islam itu sendiri. Bagaimanakah NU dalam hal ini sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia mampu mengejawantahkan ajaran Islam yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita ikuti setelah yang berikut ini. Pemirsa Suwaja TV yang berbahagia, kita lanjutkan dialog kita. Pak Kiai, salah satu peradaban Islam menjadi ciri kemajuan Islam sekaligus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diteruskan oleh para khalifah sampai pada zaman keemasan Islam. Salah satunya adalah peradaban di bidang pendidikan, Kiai. Bagaimana pendidikan Islam sangat maju dan menjadi contoh, bahkan menjadi kecemburuan oleh orang-orang Barat. Bisa dijelaskan lebih rinci bagaimana Islam bisa mewarnai di bidang pendidikan saat itu, ya? 15 abad yang lalu ayat Quran sudah menegaskan waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Hanya orang yang berilmu yang dapat meraih kebenaran. Artinya kebenaran tidak mungkin kita dapat kalau tanpa analisis ilmiah. Dengan analisis ilmiah, logis, rasional, alasan-alasan ilmu itulah, maka kita memiliki atau menggapai kebenaran di bidang apa. Berarti apa? Al-Quran 15 abad yang lalu mengharuskan umat Islam agar menjadi umat yang berilmu, umat yang cerdas. Dengan ayat ini muncullah beberapa orang-orang Islam yang jenius, yang menciptakan, mencetuskan temuan-temuan ilmiah yang luar biasa. Contoh, ada seorang namanya Jabir bin Hayyan al-Azdi. Lahir tahun 100, wafat tahun 161 Hijriah.
murid daripada Imam Ja'far Shadiq. Beliau menemukan sebuah instrumen matematik yang sangat penting. Dan itu belum pernah ada sebelumnya, belum pernah ada. Begitu beliau jadikan itu, bingung dinamakan apa temuan saya ini. Teman-temannya mengatakan, kasih nama saja namamu. Al-Jabar. Maka disebut Al-Jabar. Dari Al-Jabar inilah berkembang sekarang menjadi digital, menjadi matematik yang canggih, yang sudah modern. Itu berangkat dari temuan Al-Jabar yang dulu sangat sederhana. Kemudian, dokter pertama kali yang menemukan penyakit namanya khisbah, cacar air, sebabnya apa, bagaimana, sejauh mana bahayanya, bagaimana cara mengobatinya, adalah Muhammad Abu Bakar Ar-Razi dalam kitabnya namanya Al-Hawi, yang sampai sekarang kitab itu naskahnya yang asli manuskripnya ada di perpustakaan museum di Prancis. Gambarnya pun ada, gambarnya ditulis Reses, maksudnya Razi. Itu yang menemukan penyakit cacar. Yang menemukan kacamata ini, yang pertama kali menggagas bikin kacamata ini, ilmu nazariyah, adalah Hasan Ibnul Haytham. Jadi bukan Amerika, bukan Eropa. Yang pertama kali orang bikin kamus di dunia itu belum ada orang bikin kamus, adalah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Pertama kali orang bikin boslah, petunjuk arah, itu namanya alat navigation. Kalau sekarang alat navigation ya, itu adalah Ahmad bin Majid. GPS ya. Nah, Vasco da Gama, pelancong dari Portugis, mengitari benua Afrika, kemudian sampailah ke kota Calicut, India Barat, itu bisa selamat menggunakan alat bikinan orang Islam Ahmad bin Majid, yaitu kompas itu, boslah itu, yang sekarang berkembang menjadi alat navigasi. Orang pertama kali mencoba menggambar peta bumi adalah namanya Abdullah Al-Idrisi. Orang pertama kali mencoba menggambar ruang angkasa dengan segala rahasianya itu, planet, bintang, itu adalah Abdurrahman Ibnu Hawqal. Bahkan orang pertama kali menciptakan alat musik organ, sekarang organ, dulu namanya konun bahasa Arabnya, adalah Abu Nasr Al-Farabi. Bukan dikira Amerika atau Eropa yang piano itu, bukan. Orang Islam namanya Abu Nasr Al-Farabi. Dan seterusnya, kalau kita bicara sangat panjang, silahkan baca. Kalau ingin lebih mendalam, silahkan baca sendiri dalam sejarah peradaban Islam. Orang pertama kali meneliti peredaran darah dalam tubuh manusia adalah Ibnun Nafis. Pertama kali membuat apotek, kalau sekarang herbal ya, Az-Zuhri. Banyak sekali peradaban Islam yang tercatat dalam sejarah, hasil karya kreativitas dari tokoh-tokoh teknokrat, tokoh-tokoh jenius dari para ulama. Yang sekarang, yang kemudian Barat ngambil dari kita ketika terjadi pergesekan, atau baik itu pergesekan ketika bersahabat maupun ketika perang. Jadi ketika perang salib pun mereka membawa ilmu kita, ataupun ketika dalam keadaan damai, yaitu ketika Islam ada di Spanyol, banyak sekali mahasiswa dari Inggris, dari Prancis belajar di Gornatoh Granada, di satu lagi Hamro, di Al-Hamro itu Cordoba, atau di kota-kota lain yang ada di Spanyol. Pulang dari Spanyol, dari Andalus, mereka membawa ilmu pengetahuan yang kemudian ketika kita Islam itu merosot karena konflik perang saudara dan seterusnya, mereka bangkit berdasarkan bekal ilmu yang dibawa dari sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, universitas-universitas yang ada di negeri-negeri Islam. Jadi pada dasarnya dari dulu umat Islam sudah berada di depan. Iya, sudah barang tentu. Ibnu Sina kita akui punya tulisan 3 jilid namanya Al-Qanun dan Fitin. Sampai sekarang masih menjadikan referensi di universitas-universitas di Barat. Baiklah, para pemirsa, kita hari ini tentu merasa bangga dengan penjelasan dari Pak Kiai. Ternyata peradaban Islam maju di seluruh bidang yang hari ini
diklaim sebagai kemajuan Barat. Oleh karena itu, kita ikuti bagaimanakah kemajuan-kemajuan yang lain dan bagaimana pula NU dalam hal ini mampu untuk meneruskan kemajuan-kemajuan yang dicapai pada zaman dahulu. Setelah yang berikut ini. Para pemirsa Aswaja TV yang berbahagia, kita lanjutkan dialog kita tentang Islam dan kebangsaan. Pak Kiai, kita tadi sudah membicarakan, mendialogkan bahwa peradaban Islam lebih maju daripada peradaban Barat di masa lalu. Dan peradaban itu dibawa ke Indonesia. Dalam konteks kekinian, kira-kira di bidang apa saja peradaban Islam di masa lalu yang hari ini terdepan? Kita mulai dari kedatangan para Wali Songo. Wali Songo telah memberikan pencerahan, mengangkat martabat budaya, membangun karakter masyarakat Nusantara ini. Yang tadinya masyarakat Nusantara yang masih, mohon maaf, masih biadab, tidak mengerti apa itu hidup bersama, bermasyarakat, tidak mengerti ilmu pengetahuan, tidak mengerti apa itu administrasi atau apalah organisasi. Dengan kedatangan Wali Songo, mereka mampu menjadi manusia yang bermartabat, bermasyarakat, bernegara dengan baik. Kan tadinya waktu sebelum Wali Songo datang, ketika masih Majapahit, kan hubungan antara Gusti dan Kawulo, apa namanya? Cap. Iya, jelas. Rakyat itu apa kata raja lah, mau dijadikan apapun apa kata raja, tidak memiliki kasta, ya. perbedaan kasta. Tapi begitu Wali Songo membangun masyarakat Indonesia, hubungannya bukan Gusti dan Kawulo, tapi antara ulama dengan masyarakatnya. Yang ulama sendiri punya kewajiban mengangkat martabat masyarakat, mendidik, membimbing, beri pencerahan, dan seterusnya. Masyarakatnya pun percaya penuh kepada ulama, karena ulama betul-betul dalam bimbingannya itu tulus, ikhlas, tidak punya tujuan, ambisi apa-apa. Kita buktikan, Wali Songo mana yang wafat meninggalkan istana, meninggalkan villa, meninggalkan kendaraan, misalnya kereta kencana atau kereta, tidak. Semua Wali Songo wafat meninggalkan masjid paling. Tinggalnya dalam masjid, pesantren, sumur, ya itu yang untuk dipakai airnya oleh masyarakat itu. Nah, kemudian Nahdlatul Ulama ini menindaklanjuti apa yang telah dimulai dasar-dasarnya, prinsip-prinsipnya oleh Wali Songo itu. Yaitu apa? Membangun masyarakat bangsa Indonesia yang mengerti tentang dirinya, paham tentang hak dan kewajibannya sebagai umat Islam yang bertanggung jawab terhadap agamanya dan terhadap tanah airnya. Oleh karena itu, peradaban yang sangat besar disumbangkan oleh para ulama, terutama melalui Nahdlatul Ulama, adalah bagaimana kita selalu punya komitmen, selalu punya semangat yang menggebu-gebu, memperkuat kekuatan masyarakat, ekonominya, kesehatannya, pendidikannya, bukan target kekuasaan, tidak ada agenda politik supaya kita ketua NU jadi presiden atau jadi wakil presiden, tidak. Ya syukur kalau ketua NU jadi presiden, syukur. Amin, amin. Tapi bukan itu. Yang paling penting bagaimana membangun semangat persaudaraan, semangat persatuan. Kita semuanya satu tujuan, bagaimana masyarakat warga Nahdien terutama semuanya sejahtera, semuanya sehat, semuanya cerdas, semuanya berakhlak mulia. Itu yang agenda paling utama. Adapun masalah politik, yang kita utama adalah politik kebangsaan, bukan politik praktis jabatan. Bahwa sikap politik Nahdlatul Ulama adalah politik kebangsaan, bahwa kita punya komitmen besar, komitmen yang sangat tinggi dengan keselamatan, keutuhan, kekuatan bangsa Indonesia ini. Itu sumbangan NU yang paling luar biasa itu. Dan tidak akan luntur insya Allah, nggak akan surut dari semangat itu. Kalau kemudian sumbangan NU ini dijawantahkan ke pesantren-pesantren, artinya dalam hal ini NU mendorong pesantren untuk lebih mengerti dan pesantren menyadari itu kan, jangan lupa, pesantren itu kan bagian dari masyarakat. Coba dulu kiai-kiai bangun pesantren kadang tidak diberi nama atau namanya tidak menjadi terkenal.
Yang terkenal nama desanya. Nama desa. Pesantren Tebuireng, pesantren Lirboyo, pesantren Sidogiri, pesantren Kempek, pesantren Babakan Ciwaringin. Kenapa? Saking karena sangat cintanya kepada tanah air. Tidak perlu nama Hidayatul Muhtadiin, tidak perlu namanya Raudhatul Ulum apa Bahrul Ulum, nggak penting. Yang penting pesantren bagian dari masyarakat. Pesantren Tabak Beras, Denanyar, Tebuireng, ya Allah luar biasa itu. Ternyata mengandung hikmah, wisdom yang luar biasa. Sehingga selalu kita ucapkan alumni Tebuireng, alumni Sidogiri, alumni Kempek, alumni Arjayunanggung, Babakan Ciwaringin. Nama desanya yang selalu diingat. Supaya apa? Supaya kita selalu menambah kecintaan kita, keterkaitan kita dengan tanah air kita, dengan desa kita. Nama pesan nggak penting. Mau Bahrul Ulum, mau Raudhatul Thalibin, mau Hidayatul Muhtadiin, mau Sirajul Munir, itu nggak penting itu nama. Kalau saya pribadi tertarik dengan pendirian pesantren Pak Kiai Said dengan satu nama pesantren peradaban, pesantren luhur. Itu mengandung visi dan misi apa? Ya. Sebenarnya semua pesantren juga luhur. Semua pesantren luhur, semua pesantren. Hanya ada yang sudah sadar membangun visi misi peradaban, ada yang di bawah sadarnya bahwa sebenarnya pesantren membangun peradaban, tapi pesannya sendiri, maaf, kiainya dan pesantren sendiri tidak sadar bahwa kita lagi sedang membangun peradaban. Nah, oleh karena itu saya tekankan pesantren saya beri nama Ats-Tsaqafah. Bahwa pesantren saya adalah pesantren yang akan outputnya diharapkan alumni-alumni menjadi pemimpin masyarakat yang berilmu cukup dan berperadaban. Terima kasih Pak Kiai. Para pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan dialog kita setelah yang berikut ini. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan dialog kita tentang Islam dan kebangsaan. Pak Kiai, kita sampai pada tadi pesantren secara tidak langsung maupun langsung menciptakan peradaban-peradaban baru. Dalam hal ini diakui ataupun tidak bahwa pesantren-pesantren mampu mengeluarkan kaum intelektual baik dalam bidang umum apalagi dalam bidang agama, di mana bahwa mereka mampu menciptakan mengolah produk-produk hukum baru yang sejatinya ini layak atau dalam bahasa Arab likuli solihun likuli zaman wawak. Penjelasan yang lebih dalam itu bagaimana Pak? Pertanyaan sangat bagus. Bahwa Islam ini tidak mungkin dipahami hanya dengan Quran dan hadis saja. Tidak mungkin Islam dipahami dengan Quran hadis saja. Ibaratnya kalau Quran itu Undang-Undang Dasar 45 lah. Kalau hadis itu penjelasannya malah sebelum bisa jalan program-program pembangunan harus ada undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, juklak, juknis. Nah, disinilah peranan ulama sangat luar biasa. Dimulai dari para mujtahidin, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Abdullah Muhammad Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Sebenarnya banyak, bisa ada 10 sebenarnya, tapi yang langgeng sampai sekarang 4 pengikutnya, yang langgeng pengikutnya. Beliau telah berjasa besar, sangat besar jasanya. Bagaimana menghasilkan sebuah karya yang luar biasa, produk ijtihadnya yang kita rasakan manfaatnya dalam rangka menjalankan agama Islam, ibadah, muamalah, bab akhlak, bab seterusnya lah, bab perkawinan, pernikahan, bab rumah tangga, sudah matang, sudah jadi. Itu disebut ilmu fikih. Ilmu sudah matang itu tinggal kita baca saja, kita baca aja. Nah, mereka itulah yang susah payah, berjerih payah memahami istimbat, memahami dari nas Al-Quran dan hadis dengan metode ijma' dan qiyas, dengan sistem usulul fiqh, prinsip-prinsip jurisprudensi yang mereka ciptakan, menjadilah produk yang namanya ilmu fikih. Orang sekarang kita tinggal pakai aja, tinggal baca aja bagaimana caranya sholat, caranya puasa, caranya haji, caranya umroh dan seterusnya. Masalah perkawinan, masalah jual beli, masalah apa dan seterusnya, luar biasa. Masalah jual beli aja, masalah ekonomi, muamalah, luar biasa. Ada namanya dalam bahasa Arab al-hiwalah, itu adalah letter of credit, asyuf'ah, bursa saham, al-wathiqah, kolateral, ad-doman, bank garansi, as-salam, inden,
musyarakah, profit sharing, mudharabah, markup profit. Sudah ada semua di kitab kuning itu. Karya ulama dulu itu. Apakah kita tidak boleh bergeser? Boleh, boleh. Bahkan kalau ada yang mampu mengkritik juga boleh, tapi dengan syarat kita mendatangkan ganti yang lebih baik. Katakan, oh ini sudah kuno, ini sudah nggak bisa cocok dengan zaman sekarang. Silakan Anda ganti. Ada temuan-temuan baru dari Anda, silakan. Tapi harus berkualitas, harus berargumentasi, harus berdasar dalil-dalil. Misalkan ada orang persoalkan hukum yang sudah diputuskan oleh Imam Syafi'i misalkan. Senggolan dengan perempuan, kalau Imam Syafi'i sengaja atau enggak sengaja, syahwat atau tidak syahwat, batal wudunya. Enggak masuk akal itu. Enggak batal kalau hanya senggolan. Silahkan. Tapi bukan hanya asal ngomong, bukan hanya asal beda atau asal mengkritik. Apa alasan Anda? Apa dalilnya? Apa argumentasinya? Ya, luar biasa para ulama dulu itu. Nah, di Nahdlatul Ulama ada lembaga namanya Lembaga Bahthul Masail. Apa itu tugasnya? Lembaga Bahthul Masail tugasnya adalah selalu merespon pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentang hal-hal yang terjadi tengah-tengah masyarakat. Apa hukumnya ini? Apa hukumnya cloning? Apa hukumnya daur ulang air kecomberan? Apa hukumnya? Waduh, sabar gambreng. Itu alhamdulillah Bahthul Masail di kita sangat hidup. Sangat hidup. Saya pernah menyaksikan sendiri ketika Munas di Surabaya, kebetulan waktu itu saya ketua panitia penyelenggara Munas di Asrama Haji Surabaya. Persoalan masalah, 16 masalah dijawab 2 hari selesai. Apa artinya? Artinya peserta Munas, para ulama, para kiai sudah ngelotok, sudah hafal betul kitab fikih yang berjilid-jilid itu. Tinggal, oh ya itu ada di kitab halaman sekian. Oh itu ada di kitab ini halaman sekian, udah hafal. Tinggal dibaca aja, dibuka. Wah, kalau bukan ahli 16 masalah sebulan belum selesai kalau bukan ahlinya itu. Alhamdulillah. Dan tidak kaku cara memutuskan masalah. Pasti akan diberikan beberapa alternatif. Menurut Imam Syafi'i begini. Imam Syafi'i pun macam-macam, madhab Syafi'i macam-macam. Kadang ada perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Rafi'i, antara Imam Ibnu Hajar, Imam Romli, diterangkan dalam Bahthul Masail oleh para ulama yang sudah sangat ahli itu. Saya bangga dengan Nahdlatul Ulama di bidang Bahthul Masail. Saya berani bertaruh ormas-ormas lain, kelompok-kelompok lain tidak bisa seperti Nahdlatul Ulama dalam menjawab masalah-masalah yang aktual. Terus kemudian ada beberapa produk-produk hukum dari Bahthul Masail yang dianggap kontraproduktif. Itu bagaimana? Seperti apa? Kalau dulu satu contoh, meskipun diwakili oleh lembaga pesantren di Jawa Timur, kita memutuskan hukum rebonding itu haram, ini menjadi kontraproduktif. Apa yang dilakukan oleh ya itu kan kita tampung semuanya. Bahthul Masail yang dilaksanakan oleh cabang nanti akan dilempar ke Bahthul Masail wilayah, Bahthul wilayah akan dilempar ke Bahthul Masail pusat. Jadi kalau memang kurang pas atau kurang kurang efektif, ya kita perbaiki di pusat ini. Jadi, seperti itu. Bahkan Bahthul Masail juga bisa juga berubah. Waktu tahun 30-an NU itu mengharamkan dasi, mengharamkan celana. Tahun 30-an Bahthul Masail itu. Karena apa? Haram meniru Belanda. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru pakaian tradisi budayanya satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Nah itu sekarang berubah. Celana dasi boleh-boleh saja. Dan seterusnya. Artinya ini salihul zaman makan, kita harus mampu selalu mengkontekstualisasikan agar hukum produk kita ini muqtadul hal, mutabik liz zaman, munasabah liz zaman. Baiklah para pemirsa, sangat menarik kalau kita lanjutkan bincang-bincang kita, apalagi tentang bagaimana kelayakan hukum yang dihasilkan oleh Islam, apakah selalu layak, selalu pantas, dan bisa menjawab problematika dengan semakin majunya perkembangan zaman ini. Kita lanjutkan bincang-bincang kita dalam Dialog Islam dan Kebangsaan setelah yang berikut ini. Baiklah para pemirsa, kita lanjutkan dialog kita tentang bagaimana produk-produk hukum
yang kalau kita sinkronkan dengan kemajuan zaman ini, banyak sekali problematika baru yang harus dijawab oleh Islam. Pak Kiai, bahwa hari ini banyak sekali paham-paham tertentu yang mencoba untuk menentang, untuk mengembalikan, atau bahasa mereka adalah menjernihkan kembali paham-paham hukum Islam, ajaran Islam yang dianggap telah menyimpang. Kalau menurut Pak Kiai sendiri menanggapi paham-paham tersebut bagaimana? Itu adalah alamatul jahl. Yang berpendapat seperti itu adalah tanda orang bodoh yang tidak punya kecerdasan untuk mengaktualisasikan hukum. Dalam Nahdlatul Ulama dan Ahlussunnah wal Jamaah, kita selalu berupaya agar hukum yang kita hasilkan itu, keputusan-keputusan Munas itu bermanfaat, sesuai, cocok dengan apa yang di tataran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seperti contoh, misalkan, bagaimana hukumnya sholat Jumat di kantor-kantor. Ya. Karena di Jakarta tidak mungkin orang semua lari ke masjid, di kantor masing-masing mengadakan Jumatan, atau di building, di gedung-gedung itu ada Jumatan sendiri. Sudah kita bicarakan itu. Bagaimana hukumnya cloning, itu sudah kita bicarakan. Jadi orang-orang yang tidak punya hak kemampuan itulah yang mengatakan bahwa itu adalah sesat atau menyimpang, itu menanda alamatul jahli wal hamq. Tanda mereka tidak pandai, goblok, bahkan tolol lah gitu. Kalau kita yang mampu mengaktualisasikan tafaqquh fid din, maka kita akan selalu berusaha bagaimana hukum itu bisa kontekstual, selalu munasabah. Maka dalam usul fiqh ada istilah nasikh wal mansukh. Ada hukum yang delete, dihapus, kemudian datang hukum yang sebagai penggantinya. Keputusan besar NU yang sangat luar biasa adalah dimulai dari, saya lupa muktamar tahun berapa, tapi KBC Samsuri sendiri mendukung, membolehkan perempuan sekolah di Fakultas Hukum, Kuliatul Qadha. Artinya apa? Artinya alumninya nanti bisa menjadi qadhi, bisa menjadi hakim. Coba, padahal tadinya di kitab-kitab klasik awal hakim harus laki-laki tadinya. Iya. Mau dimulai itu, Kiai Bisi Samsuri setuju atau mendukung perempuan-perempuan NU kuliah di jurusan hukum. Artinya nanti alumni akan menjadi hakim. Kita kembangkan lagi. Munas di pesantren Bagu Komarul Huda, Bagu, Lombok Tengah, tahun 97. Gus Dur menjadi ketua PBNU. Saya yang menyiapkan tema hukumnya perempuan menjadi pemimpin. Dari lurah, kepala desa, sampai presiden. Tulisan saya itu yang dijadikan dasar, yang dibahas, yang di konsep dari saya lah. Alhamdulillah keputusannya bahwa NU melalui munasnya membolehkan perempuan menjadi presiden atau menjadi pemimpin lurah, bupati, dan seterusnya. Asal memenuhi syarat, ya sudah barang tentu. Harus berilmu, punya sifat adil, dan amanah, jujur, dan seterusnya lah. Tapi masalah laki perempuan sudah tidak lagi dipersoalkan. Padahal kitab-kitab kuno harus laki-laki. Kemudian saya waktu di Munas juga menulis konsep tentang hak asasi manusia. Itu saya masih ingat dua konsep yang saya tulis itu, yang saya siapkan untuk menjadi bahan pembahasan Munas di Lombok, yaitu kepemimpinan perempuan dan hak asasi manusia. Ini butuh terus-menerus. Berangkat dari mana itu? Berangkat dari yang namanya maqasidus syariah. Apa sih syariat Islam diturunkan itu untuk apa sih? Bukan hanya ABC-nya, ya redaksinya, tapi apa tujuannya? Nah, tujuan maqasidus syariah adalah 5 prinsip. 1. Al-muhafadzah 'ala din wal aql. Syariat Islam diturunkan di muka bumi untuk menjaga agama, kelestarian agama, dan untuk menjaga keselamatan akal. Kedua, al-muhafadzah 'ala nafas, untuk menjamin kehidupan setiap jiwa, setiap orang. Tidak boleh orang itu dilecehkan atau dibunuh sampai dihilangkan nyawanya. Yang ketiga, al-muhafadzah 'ala nasl, menjaga keselamatan keluarga. Yang keempat, al-muhafadzah 'alal mal, menjaga keselamatan properti hak milik setiap orang.
Muslim atau non-Muslim, hak miliknya harus dijamin keselamatannya oleh syariat Islam. Yang terakhir, yang kelima, al-muhafadzah al-irad, menjaga martabat, dignity, harga diri terus dijaga. Nah, syariat Islam itu menjamin keselamatan keselamatan harga diri juga. Jadi bukan syariat Islam kemudian hanya dicontohkan potong tangan. Kalau penceramah mubalek mencontohkan, mari kita syariat Islam, pencuri potong tangan, yang bunuh-bunuh lagi. Waduh, serem banget ceritanya itu. Mari kita tunjukkan syariat Islam itu sangat mulia dan sangat as-samhah, sangat toleran sebenarnya. Dalam menjalankan syariat Islam pun ada caranya, ada aturannya. Pertama, bitadrij, gradual, step by step. Tidak boleh sekaligus. Langsung. Allah saja mengharamkan khomer 3 kali, 3 tahap. Mengharamkan hukumnya khomer itu. Yang kedua, ada adamul haraj. Tidak boleh menyakiti siapapun ketika menjalankan syariat Islam itu. Yang ketiga, taklilut taklif. Memperkecil, meminimalisir beban. Jangan sampai kalau syariat Islam dijalankan kemudian masyarakat terbebani dengan sangat berat. Jangan sampai. Yang keempat, al-mas'uliyah, responsibility. Tanggung jawab dari semuanya itu. Artinya tidak boleh syariat Islam dipaksakan dari satu pihak, pihak lain kemudian tidak merasa tanggung jawab. Mari syariat Islam kita jalankan bersama-sama. Semua bertanggung jawab untuk menjalankan syariat Islam. Terima kasih Pak Yai. Kita dapatkan pada session kali ini bahwa Islam itu diadakan, syariat Islam itu diajarkan kepada umat manusia. Tujuannya adalah sangat banyak sekali dan pada intinya bahwa Islam ada agar menjadi rahmat untuk sekalian alam dengan maqasidus syariahnya yang berjumlah 6 tadi. Baiklah, kita lanjutkan dialog kita setelah yang berikut ini. Para pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan perbincangan kita di sesi yang terakhir masih terkait dengan peradaban Islam. Pak Kiai, kalau semua hukum-hukum yang diterangkan oleh Pak Kiai tadi, termasuk diantaranya adalah maqasidus syariah atau mabadi syariah itu dalam konteks kekinian, dalam berbangsa dan bernegara itu bagaimana Pak? Ya itu yang prinsip 5 tadi, bahwa syariat Islam itu menjamin keselamatan 5 hal tadi, itu merupakan konsep yang sangat luar biasa dari Islam yang diberikan kepada manusia agar manusia bisa membangun kebersamaan, membangun kehidupan yang nyaman, tentram, aman. Itu kan? Ya. Jadi bukan tidak harus legal formal syariat Islam, tapi bagaimana tujuan itu tercapai. Maka di ADRT NU dikatakan NU akan berjuang berjalannya syariat Islam di tengah-tengah masyarakat. Tidak harus menjadi konstitusi negara. Ya. Yang penting warga NU menjalankan syariat Islam. Sholat 5 waktu, tidak mencuri, tidak minum khamr, puasa Ramadan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sudah tercapai menurut saya di NU ini. Bukan tidak harus dilegal formalkan menjadi konstitusi negara, tapi syariat Islam, masyarakat Nahdlatul Ulama, semua disiplin melaksanakan perintah-perintah agama Islam. Sampai masalah kebangsaan. Kiai-kiai ketika muktamar di Banjarmasin tahun 36 sudah menghendaki negara-negara Darussalam, nation state. Dulu saya nggak paham itu. Dulu waktu saya belum luas bacaan saya nggak paham. Kenapa kiai-kiai nggak memilih syarat Islam saja, negara Islam. Saya jumpai di sebuah kitab Madhab Hanafi, karangan Imam Helwani. Punya begini, yang namanya negara Islam, Darul Islam itu adalah buq'atun jarat fiha al-ahkam syariah walau juz'iyan. Daerah dinamakan daerah Islam atau katakan negara Islam adalah di mana negara yang di situ syariat Islam berjalan walaupun hanya sebagian, walaupun sebagian kecil. Seperti apa dicontohkan di situ? Ka iqamati kabina'il masjid wa iqamatil adzan wa sholatil jamaah wal jum'ah. Kalau sebuah negara di sini memberikan kebebasan kepada masyarakatnya membangun masjid, azan dengan keras, kemudian
sholat berjamaah, sholat Jumat dengan rame, itu sudah dianggap Darul Islam. Berarti Indonesia sendiri Sudah bisa di Eropa yang memberi kebebasan orang Islam bangun masjid berjamaah bersolat Jumat juga sudah Darul Islam yang tidak boleh kita serang, tidak boleh kita gempur, tidak boleh kita bom. Negara-negara Eropa yang memberi kebebasan kepada umat Islam bangun masjid, mengadakan sholat jamaah, sholat Jumatan, nggak boleh kita ganggu. Jadi tidak perlu perda-perda yang sebagai langkah pemula tidak perlu. Tapi nanti kan akan terjadi kesadaran sendiri, Islam akan bermanfaat ketika diamalkan. Oh, hidup menjadi tentram ya, hidup menjadi nyaman ya, ketika kita menjalankan syariat Islam dengan disiplin ini. Itu tidak usah dipaksakan, tidak usah doktrin, tidak usah di bottom up dari atas ke bawah. Muslimat, ibu-ibu NU pakai jilbab bukan karena diperintah. Kita sendiri sholat 5 waktu, kita puasa Ramadan, sebulan Ramadan, kita malam-malam tahajud. Apa ada perintah dari polisi? Tidak. Apa ada dari penguasa kita kalau nggak sholat di penjara gitu ditahan? Tidak. Kesadaran kita sendiri. Itu yang kita harapkan seperti itu. Daripada negaranya resmi, negara Islam, tapi rakyatnya jauh dari nilai-nilai Islam, dari akhlak Islam, TKW-nya disiksa, TKW-nya diperkosa, pada negaranya ngakunya negara Islam, jauh dari Islam yang sebenarnya. Terus menyikapi tentang banyaknya organisasi-organisasi yang memaksakan diri untuk membentuk kehalifan Islam itu sendiri bagaimana? Saya kira itu organisasi yang dibiarkan tidak saja, akan bermanfaat untuk membangun masyarakat. Kita ini kan maunya segala aktivitas kita, agenda kita, program-program kita yang bermanfaat untuk mendongkrak, mengangkat kehidupan, tatanan kehidupan masyarakat Islam. Kami NU sudah berusaha itu pada pokoknya. Tidak penting legal formal, tidak penting namanya apa. Yang penting upaya kita bagaimana masyarakat maju, modern, sehat, sejahtera, aman, berakhlak, solid, akur, sejahtera, itu yang penting. Baiklah para pemirsa Asbaja TV yang dirahmati Allah, dialog Islam dan kebangsaan dapat memberikan kita kesimpulan pada kesempatan kali ini bahwa kehadiran Islam di dunia beserta peradaban-peradabannya sangat membantu umat manusia untuk hidup lebih bermartabat, hidup lebih memiliki kehormatan. Sehingga alangkah sangat disayangkan sekali ketika Islam yang hadir di Indonesia terutama itu dipaksakan untuk dipeluk, untuk diamalkan. Islam hadir sebagai rahmat, Islam hadir untuk menjaga kehormatan umat manusia yang tentu saja diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Nahdlatul Ulama akan selalu menjaga faham-faham Islam yang berkesesuaian dengan jati diri bangsa Indonesia. Para pemirsa Aswaja TV yang berbahagia, kita akhiri dialog Islam dan kebangsaan pada kesempatan hari ini. Kita ketemu kembali di kesempatan berikutnya. Saya Hafidz Ismail dan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA mengakhiri. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum